mengenai permintaan restoratif justice dari Rismond. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Kita berdiskusi tentang permintaan dari saudara Rismond untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu, baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya, S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu, itu ada haknya dia kan, tapi dia memanfaatkan itu. Ya kalau ada tekanan, saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya sudah dijawab nih. Ya, tidak ada tekanan untuk itu. Itu haknya dia. Tidak ada tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Jokowi nggak kaget, ya masa kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah meneliti ijazahnya Pak Rismond itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, ada tekanan. Tadi yang disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismond itu masih datang di acara ini membedah buku, dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismond. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismond, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia ibaratnya, saya juga beberapa kali dia melihat sejak saat itu ada tekanan? Nggak ada, tekanan itu nggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada 2. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas kami tetap terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismond itu juga kan soal emboss, kemudian juga soal watermark. Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan versi Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini kontroversi jasa ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih, yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah, apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah, itu hak dia untuk itu, dan kita tunggu saja bukti-buktinya. Dan dalam statement yang 11 menit itu kan dia menawarkan ya untuk kemudian saya ikut menguji. Udah nggak usah ditawarkan, tampilkan saja dengan bukti-bukti itu ujian, dan nanti biar diuji oleh masyarakat. Jadi apa yang Anda baca dari sikap seorang Rismond, kalau tidak ada tekanan atau ada yang ditawarkan? Nah itulah berarti ada sesuatu yang aneh. Tapi ini sekali lagi, ini bulan suci Ramadan ya, kita nggak usah suudon, kita khusus saja berpraduga baik saja ya, moga-moga baik dan moga kita itu diterima, itu berkah lah bagi Rismond gitu ya di bulan suci ini. Ada yang ditawarin nggak sama Pak Jokowi? Tidak ada yang ditawarkan oleh Pak Jokowi ya. Kita lihat begini aja, Pak Jokowi ini seorang negarawan ya, dan dia ini kan hatinya kan terbuka sekali. Bagaimana dengan Egy Sujana dan Damai Rubis? Dan beliau selalu kita berdiskusi mengatakan ini, saya tidak ingin memenjarakan ya anak bangsa yang pernah saya pimpin selama 10 tahun sebagai presiden untuk itu. Selalu menekankan itu. Kalau kita lihat judulnya, Rismond Aku Ijazah Jokowi Asli, Roy menyusul. Tidak mungkin Roy akan menyusul karena kriteria yang dari yang namanya restoratif justice itu tidak masuk. Usah tawarin, mungkin nyusul tidak masuk di mungkin Roy itu. Tapi saya punya keyakinan setelah Rismond ini klaster 1 ini akan menyusul untuk kita.
Ini jadi menarik ya. Tadi kan Mas Roy sudah bilang tidak akan mundur 0,05. Ya, enggak ya, memang dan dia tidak bisa mundur karena tidak masuk dalam kriteria di semua juga enggak masuk restoratif justice juga enggak masuk. Karena pernah melakukan ini restoratif. Selama ini kan juga ada narasi dari relawan Jokowi kalau hanya 3 orang tersangka yang akan dimaafkan Jokowi. Berarti kalau Rismon dimaafkan kemungkinan Roy sama Tivo begini, kalau Roy itu tidak masuk kriteria karena sudah pernah menjadi menghuni hotel Predio sebelumnya. Ya, itu enggak berarti enggak masuk kalau itu juga bicara ngaco. Itu juga enggak pernah. Tapi kalau yang klaster 1, memang saya dalam diskusi kita itu salah satu ungkapan adalah mengenai klaster 1 ini juga. Nah, ya klaster 1 ini juga kalau mereka ini mengajukan, saya rasa Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice itu. Tapi kalau bicara nanti roti, nih ya, roti sobek, Roy Tifa Sobekan. Ya ini dan saya katakan juga teman-teman semua nih restoratif justice walaupun begitu kita tetap membutuhkan Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik yaitu hakim publik mana bohong pengadilan untuk mengetes yang memang dalam ranah pidana bukan di CLS itu tidak masuk itu adalah sidangnya mana sidang untuk yang namanya institusi gitu loh sidang utamanya yaitu nanti setelah P21 dan saya punya keyakinan di bulan April itu sudah masuk di pengadilan CLS begitu Mbak di pengadilan sidang CLS Mas Roy masih yakin nggak apa Jokowi hadir? Nggak mungkin hadir. Oh bohong aja dia. Sidang CLS itu sudah menawarkan kemarin dia melakukan sumpah. Kalau di sidang pengadilan khusus untuk dirinya, itu beliau sudah katakan jangan akan hadir 1000% dan dikonfirmasi juga oleh siapa? Oleh kuasa hukum beliau. Dan kami juga di depan kami beliau mengatakan saya akan hadir. Mas Sandi 10 tahun membohongi rakyat selama dia mimpin itu udah jelas ilmu hukumnya udah jelas itu kontroversi. Mas Roy, kalau Rismon bilang bukti-buktinya keliru, ini gimana dengan buktikan termasuk juga buku Jokowi's White Paper? Makanya berarti buktikan kalau itu clear. Ya biar aja dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Buktikan di depan sidang, misalnya teman-teman profesor, guru besar kemarin yang sudah mendukung. Tapi kan satu peneliti yang sama, penelitian yang sama. Tapi kan buku itu dia kan sebut sendiri kan. Klasternya berarti kan bukunya juga kalau Roy mengonfirmasi ada yang salah, berarti bukunya nggak valid. Rismon, berarti bukunya nggak valid. Silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi kami santai saja. Institusi CLS gitu loh.